Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa qadara man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la misla wa la nidda lah wa la hawla wa la hatta wa la justata wa la aqsa. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa adimana wa qalidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyatun wa habibu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim al-qali fi muhkami kitabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin untha wa ja'alnakum syu'uban faqabali ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mewakili khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk sentiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala hal yang diharamkan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid dengan penuh nikmat dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan yang terang benerang dengan cahaya iman dan Islam. Jangan sampai kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang bisa datang tanpa terduga-duga, sebab sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa aminu makrallahi fala ya'man makrallahi al-qawmu khasirun, yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usia remaja adalah usia yang sangat produktif untuk menuntut ilmu. Tubuh yang masih bugar dan akal pikiran yang masih tajam harus terus diasah selagi kesempatan masih terbuka lebar. Tantangan zaman yang akan dihadapi kelak tentunya lebih berat daripada masa sekarang. Generasi muda sekarang harus bersiap menjadi generasi yang tangguh menatap gelombang badai perubahan yang siap menghantam. Generasi muda muslim zaman sekarang harus menjadi pemimpin berkualitas dan serta, karena masa depan agama dan bangsa tergenggam di tangan dan terpikul di atas pundak generasi muda. Selagi pintu masih terbuka lebar, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Tapi bukan hanya dicari dan disimpan. Setelah diperoleh, ilmu juga harus diamalkan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala akan membuka pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum diketahui. Rasulullah SAW bersabda, man amila bima alima warahmatullah wa lam ya'lam, yang artinya, barang siapa mengamalkan apa yang telah ia ketahui, niscaya Allah akan menganugerahkan pengetahuan tentang apa yang belum ia ketahui. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Bergulirnya waktu merupakan tanda yang nyata bahwa jatah usia kita semakin menipis.
Sementara itu kita tidak tahu kapan hembusan nafas terakhir. Masa muda tidak memiliki apapun untuk menjamin kita sampai ke masa tua. Oleh karenanya penting kita insafi untuk apapun, untuk menjadikan masa muda sebagai langkah persiapan untuk masa-masa selanjutnya, lebih-lebih masa keabadian atau akhirat nanti. Masa muda dengan keadaan yang bugar, kuat, dan semangat tinggi itu hendaknya diarahkan pada hal-hal yang mengandung manfaat di dalamnya, baik manfaat untuk dirinya maupun kepada orang lain, bahkan alam sekitarnya. Perbanyak kegiatan yang bermanfaat, kurangi atau tinggalkan kegiatan yang tidak mendatangkan manfaat. Baginda Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya di antara tanda kebaikan seorang iman jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita benar-benar memegang hadis ini, maka niscaya hidup akan terasa begitu memiliki arti, dan insya Allah kita termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak menyesal di kemudian hari dan hari kemudian. Melihat dari umur sebagian dari kita yang sudah melalui masa mudanya, ada pula yang tengah menjalani masa mudanya. Namun yang perlu ditekankan dari semuanya itu adalah bukan tentang berapa umur kita, melainkan bagaimana kita mengisinya. Jangan sampai kita membiarkan umur kita terlewat begitu saja tanpa mengukir hal-hal yang baik dan bermanfaat lainnya. Sebagaimana lazimnya semangat muda, keinginan jadi yang terunggul, terdepan, dan terbaik adalah hal yang sulit untuk dihindari. Bahkan dalam banyak hal semangat ini cenderung baik untuk dipelihara. Oleh karenanya penting kita tengok hadis Nabi tentang seperti apa sejatinya orang-orang yang terbaik itu. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa ya'man syarruhu, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya hingga orang lain merasa aman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di antara yang bisa dijadikan pedoman dari hadis ini adalah bagaimana seorang pemuda dengan dayanya membawa ketentraman pada lingkungannya. Nabi SAW juga bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini, selain membawa ketentraman, pemuda yang ingin jadi terbaik harus pula paling memberikan manfaat pada manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian uraian tentang keperluan manfaat. Masa muda kita mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat atau yang bermakna. Karena kita tahu bahwa pemuda lah yang akan menjadi nahkoda kehidupan selanjutnya. Pemimpin, tokoh, dan orang-orang termuka pada saatnya akan digantikan oleh para pemuda hari ini. Sebagaimana ada kalam bijak mengatakan, sudah yaumi rijalul adul, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Semoga saja kita dan generasi muda kita bisa senantiasa memberikan kebaikan, manfaat, dan ketentraman kepada sekitar kita. Barakallahu li wa lakum Qur'anul azim wa na'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi nabiyyin wal mursalin warḍallahumma an ummati
المؤمنين وعلى البيت الطاهرين وعلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الأئمة المتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعلى الأولياء والصالحين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. فاتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمره عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد على آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم وأسألكم من فضله يعطيكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر.